efektivitas HelpUp dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat di masa pandemi ini. Kami mengambil judul tersebut lantaran munculnya banyak aplikasi kesehatan yang ada di masyarakat ini selama pandemi. Dengan KT ini kami berharap dapat menilai efektivitas dari aplikasi-aplikasi kesehatan tersebut dan bisa memberikan inovasi untuk membuat aplikasi kesehatan yang lebih berkembang dan lebih bermanfaat serta efisien bagi masyarakat di masa pandemi atau setelah pandemi nanti. Saat ini sudah ada beberapa aplikasi kesehatan dengan berbagai fitur. Terdapat aplikasi kesehatan yang dikhususkan untuk kesehatan mental ataupun kesehatan secara umum. Fitur-fitur dalam aplikasi tersebut contohnya seperti berkonsultasi dengan dokter melalui chat, menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk tes kesehatan mental, dan di masa pandemi ini terdapat aplikasi yang dikhususkan untuk mencari tempat-tempat yang menyediakan vaksinasi ataupun tempat-tempat untuk tes bebas COVID-19. Tetapi untuk saat ini belum ada aplikasi-aplikasi yang dapat mencakup seluruh fitur tersebut, sehingga user atau konsumen ketika ingin menggunakannya harus menginstal lebih dari satu aplikasi. Nah, adanya aplikasi-aplikasi tersebut pastinya juga memiliki kekurangannya masing-masing. Seperti contohnya, adanya fitur konsultasi dengan dokter yang terdapat pembatasan waktu. Nah, hal itu membuat user ataupun konsumen yang menggunakannya merasa kurang pas ataupun kurang puas dengan diagnosa yang diberikan karena diagnosa tersebut dilaksanakan secara singkat ataupun secara cepat. Juga terdapat pula kekurangan seperti database dan fiturnya yang tidak terintegrasi. Hal-hal tersebut dirasa kurang efektif, sehingga memunculkan sebuah inovasi untuk membuat aplikasi yang dapat menggabungkan fitur-fitur dari berbagai aplikasi yang berbeda tersebut menjadi dalam satu aplikasi, juga dapat memunculkan inovasi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada aplikasi sebelumnya. Seperti contohnya tidak ada batasan untuk berkonsultasi kepada dokter melalui chat ataupun memperbaiki arsitektur aplikasinya. Fitur-fitur dalam satu aplikasi tersebut dibedakan menjadi per menu. Jadi dalam aplikasi tersebut terdapat satu menu yang dikhususkan untuk kesehatan secara umum. Di dalamnya terdapat fitur-fitur seperti dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa adanya batasan waktu. Terdapat fitur seperti membuat jadwal ataupun janji untuk bertemu dengan dokter spesialis ataupun rumah sakit tertentu. Juga dapat menghubungkan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti apotek dan juga puskesmas. Selain itu, terdapat juga fitur untuk membeli obat secara online menggunakan jasa seperti ojek online. Selanjutnya, terdapat menu yang dikhususkan untuk kesehatan mental. Untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama dengan fitur-fitur yang ada pada menu sebelumnya, yaitu kita bisa berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti psikolog. Kita juga bisa membuat janji dengan psikolog secara offline melalui aplikasi ini. Selain itu, terdapat pula menu yang dikhususkan pada masa pandemi saat ini. Di dalamnya terdapat fitur seperti dapat mencari tempat-tempat yang menyediakan vaksinasi serta vaksin yang digunakan. Selain itu, juga terdapat fitur untuk mendeteksi tempat-tempat berisiko tinggi penularan COVID-19. Nama saya Amanda Tania, saya NIM 21241010214 dan di sini saya akan membacakan mengenai kekurangan dan solusi yang kita kasih dan juga konsep ide tambahan dari kita untuk aplikasi kesehatan yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, saat ini terdapat banyak sekali aplikasi-aplikasi kesehatan dengan berbagai fitur yang lengkap, seperti ini, dan juga ini. Aplikasi kesehatan itu tidak semua masyarakat bisa menggunakannya, sebab aplikasi tersebut lebih pada pemeriksaan dasar dan gejala awal mengenai suatu penyakit yang sedang menyerang, dan dokter pun tidak bisa mendiagnosa pasiennya hanya melalui layanan konsultasi saja. Sementara kelemahan lainnya yaitu aplikasi yang cukup banyak di pasar Play Store itu memudahkan kita untuk mendownload aplikasi tersebut, dan pastinya data pribadi dan email itu menjadi pintu awal untuk menggunakannya, sehingga tidak bisa dipungkiri kebocoran data diri itu bisa menjadi faktor kelemahan dari aplikasi layanan tersebut yang memiliki tingkat keamanan yang cukup rendah. Maka solusi dari hal tersebut adalah masyarakat perlu meningkatkan dan menyesuaikan diri dengan teknologi saat ini, mulai belajar dan mencari tahu mengenai perkembangan teknologi agar lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman pada saat ini. Sebagai antisipasi
Tapi, aplikasi kesehatan juga harus menggunakan bahasa dan fitur yang mudah dimengerti oleh semua kalangan agar mudah untuk mengaplikasikannya. Untuk permasalahan mengenai diagnosa yang kurang bisa ditangani pada saat melakukan konsultasi dengan para dokter. Dengan adanya fitur foto, video call, ataupun telepon biasa, bisa mempermudah dokter untuk mengetahui gejala lebih jelas dan user bisa mempermudah untuk mendapatkan informasi ataupun memberi informasi kepada dokter. Lalu, agar tidak terjadi kebocoran data, maka aplikasi tersebut harus memperkuat sistem keamanan agar tidak mudah diretas dan kejadian buruk yang lainnya. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Sebagai inovasi, fitur yang akan ditambahkan ke dalam aplikasi ini adalah fitur yang dibutuhkan pada masa pandemi, seperti bisa mencari tempat vaksinasi terdekat, tes bebas COVID, dan tempat-tempat yang beresiko tinggi terkena COVID. Untuk fitur kesehatan sendiri akan ditambahkan fitur registrasi atau membuat janji dengan rumah sakit maupun dokter spesialis. Dan konsultasi dokter. Pembelian obat secara online dengan bekerja sama dengan aplikasi ojek online. Untuk fitur pada menu kesehatan mental, antara lain fitur kesehatan mental, konsultasi dengan psikolog, membuat jadwal konsultasi dengan psikolog. Berbagai aplikasi kesehatan yang ada di masyarakat saat ini dengan perbedaan fitur-fitur yang ada membuat masyarakat sedikit kerepotan untuk menginstal beberapa aplikasi kesehatan di gawai mereka. Untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan, masyarakat perlu menginstal beberapa aplikasi di gawai yang mereka gunakan. Dengan salah satu tujuan Society 5.0 yaitu menggunakan atau memanfaatkan teknologi 4.0 untuk mempermudah dan meringkas kegiatan masyarakat. Kami memberikan sebuah inovasi untuk membuat sebuah aplikasi kesehatan yang lebih efisien dan mudah digunakan oleh masyarakat. Konsep dari inovasi aplikasi kesehatan masyarakat yang kita gagas adalah yang pertama, memberikan layanan konsultasi kepada dokter selama 24 jam dengan cara mengirim pesan, melakukan panggilan suara, panggilan video, dan mengirim foto untuk memaksimalkan konsultasi dan mempermudah dokter untuk memberikan diagnosa kepada pengguna atau pasien. Yang kedua, yaitu memberikan layanan pembelian obat dengan resep dokter dan bermitra dengan jasa pengiriman atau ojek online untuk mempermudah masyarakat membeli obat dari rumah saja. Yang ketiga adalah memberikan layanan untuk registrasi dan membuat janji dengan rumah sakit atau dokter spesialis beserta dengan estimasi biaya perawatan yang akan dilakukan. Yang keempat, yaitu memberikan layanan berupa konsultasi kesehatan mental dengan psikiater. Masyarakat bisa membuat janji atau jadwal dengan psikiater secara daring maupun tatap muka secara langsung, yaitu di rumah sakit atau suatu tempat yang mereka setujui. Yang kelima, yaitu memberikan layanan pencarian tempat vaksin maupun tes PCR ataupun swab dan memberikan akses koneksi kepada layanan kesehatan seperti puskesmas maupun klinik terdekat. Yang keenam, yaitu memberikan kiat-kiat atau tips tentang menjaga kesehatan dalam bentuk artikel yang bisa dibaca oleh masyarakat untuk menunjang kesehatan mereka. Dengan satu aplikasi yang memberikan berbagai layanan kesehatan, diharapkan masyarakat dapat terbantu dan mempermudah akses mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus repot-repot menginstal berbagai aplikasi untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kesimpulannya, berbagai aplikasi kesehatan yang ada di masyarakat saat ini sudah sangat membantu masyarakat untuk menunjang kesehatan mereka selama pandemi. Namun, akan lebih efisien jika berbagai layanan tersebut dijadikan dalam satu aplikasi dan lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Serta poin-poin penting seperti mencari tempat vaksin dan tes PCR, serta mendapatkan layanan kesehatan mental itu lebih dimaksimalkan agar masyarakat lebih terbantu.